ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب علي النهر ولم يكتب عليكم. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan kepadaku berkorban dan tidak diwajibkan bagi kalian. Hadis riwayat Daraqutni bab minuman. Masalah hukum kita berkorban itu ada dua hukum. Yang pertama, hukumnya adalah berhukum wajib. Bagi siapa? Bagi diri Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di diri Nabi Muhammad SAW hukum berkorban itu adalah berhukum wajib. Tidak diwajibkan bagi kalian, artinya kalau umat Nabi Muhammad kita ini tidak diwajibkan. Hukumnya adalah sunnah kifayah. Kapan berhukum wajib umatnya ini? Kapan kita berhukum wajib untuk berkorban? Apabila kita bernazar. Yang tadinya berhukum sunnah, tetapi kita ada sesuatu yang dinazarkan, maka wajib kita berkorban. Seperti yang sudah lewat, mungkin anak kita bertahun-tahun sakit, cari dokter kesana kesini, tidak sembuh-sembuh, obat kesana kemari tidak sembuh-sembuh sampai bertahun-tahun, sehingga saking capeknya kita cari obat. Berkatalah kita, seandainya anak saya ini sembuh dari penyakitnya, akan saya potong sapi. Lambat laun, jarak setahun 2 tahun sembuh anak kita. Begitu sembuh, wajib kita menunaikan nazar yang tadi itu, wajib itu. Nah, masalah dagingnya tidak boleh dimakan oleh orang yang bernazar. Semuanya, dari kulit, dari kaki, bahkan isi badannya, isi perutnya harus disedekahkan. Tidak boleh dimakan sedikit pun oleh orang yang bernazar. Lain halnya kalau berkorban untuk Idul Adha, ya, itu boleh dimakan oleh orang yang berkorban. Jadi hukumnya bagi Nabi Muhammad adalah berhukum wajib. Bagi kita berhukum sunnah, kecuali apabila kita bernazar, maka itu hukumnya adalah wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, hukumnya adalah sunnah kifayah muakkad. Sunnah kifayah muakkad. Sunnah, apa artinya sunnah kifayah muakkad? Maksudnya sunnah kifayah adalah gugur tuntunan bagi yang lain dan pahalanya hanya untuk orang yang berkorban. Kifayah sama dengan sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya adalah sunnah fardu kifayah, sunnah kifayah. Kalau ada yang sholat 5 orang, yang lain tidak sholat, tidak berdosa yang tidak sholat, cukuplah yang 5 orang yang sholatkan. Artinya cukup, gugur kewajiban yang lain. Tetapi kalau sama sekali tidak ada yang bisa mensolatkan di Masjid Al-Aqsa ini, maka berdosa. Lalu seandainya ada di kampung kita ini ada orang yang mampu untuk menyembelih hewan korban,
lalu dia tidak mau memotong hewan korban, apa ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudahha fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahhahu al-Hakim lakin rajahu al-a'immatu ghairuhu waqafah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemudahan, mempunyai keluasan rezeki, ada kelebihan rezekinya, untuk apa? Untuk berkorban, namun ia tidak berkorban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Sabda Rasulullah, seandainya ada orang yang punya keluasan rezeki, ada uangnya, banyak uangnya atau kayakah dia, lalu dia tidak mau berkorban, maka Rasulullah mengatakan jangan sekali-kali engkau mendekati tempat sholat kami, jangan engkau sekali-kali mendekati masjid tempat sholat ini. Itu bagi orang yang punya kemampuan, punya kelebihan rezeki, punya kelebihan uang, punya kelebihan harta benda, lalu dia tidak berkorban, maka dilarang oleh Rasulullah untuk naik ke masjid. Subhanallah. Ini bagi orang yang mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma in kana rizqina bis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana qalilan fakathirhu ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana